Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa semuanya, untuk anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang peralatan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini tidak cuma untuk pembelajaran di sekolah, tetapi juga dapat kita mengikutinya untuk mempelajari dalam kehidupan sehari-hari. Peralatan apakah itu? Salah satunya adalah ini. Dalam bahasa kerennya dikatakan Basic Lighting Installation Experiment Panel. Dalam bahasa keseharian, ini adalah suatu peralatan instalasi. Karena apa? Ini adalah terdiri dari beberapa panel yang digunakan untuk instalasi tenaga, untuk instalasi penerangan, untuk instalasi kendali. Nah, kayak apa peralatan ini, fungsi dan kegunaannya? Ikuti terus video ini. Oke? Adapun peralatan ini salah satunya adalah seperti yang dapat kita lihat pada posisi di samping saya ini. Peralatan ini terdiri dari beberapa panel. Ya, ini adalah panel-panel yang nanti akan kita pelajari. Selain panel ini, peralatan ini juga ada semacam sumber tenaga. Ini adalah sebagai salah satu bahan untuk sumber tenaga. Di sini disediakan untuk sumber tenaga ada 3 pas. Ini untuk 3 pas, ada 1 pas. Di sini juga ada MCB 1 pas, 3 pas dan sebagainya. Untuk pengamanan mulai dari selektor switch juga ada. Terus di sini ada switch off dan switch on juga ada, termasuk stop kontak sebagai sumber tenaga. Terus di sini ada power indicator apabila kita menggunakan sumber tegangan untuk 3 pas. Selain itu, untuk keseluruhan untuk keseluruhan peralatan ini sebagai bahan pengamannya adalah ada resetnya. Jadi ini adalah emergency switch. Nah, fungsi dari emergency switch ini adalah digunakan untuk memotong semua arus atau apa bahasanya, yaitu digunakan untuk menghentikan semua aliran arus yang ada di peralatan ini. Dalam kondisi darurat, maka reset ataupun saklar ini dapat kita pencet seperti ini. Oke? Untuk kebutuhan dalam proses pembelajaran ataupun kita akan melaksanakan praktek dari peralatan ini, maka dalam proses penggunaannya peralatan ini didukung oleh beberapa hal. Salah satunya itu adalah ada ini. Salah satunya adalah ini. Ini adalah kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan satu terminal dengan terminal lain. Untuk kabel jumper ini ada 4 warna: biru, merah, terus di sini ada kuning juga, ya. Terus terakhir ada hitam. Ini adalah sesuai dengan warna yang digunakan dalam 3 pas RST. Itu salah satunya. Terus berikutnya, selain kabel pendukung, saya akan menyampaikan tentang komponen. Sebenarnya untuk komponen dari masing-masing peralatan di sini, itu salah satunya adalah dapat saya contohkan sebenarnya adalah kondisinya adalah seperti ini. Ya, seperti ini, seperti komponen-komponen biasa, tetapi di sini itu dilakukan perpanjangan atau terminalnya ditarik keluar. Nah, misalkan ini ada single switch, karena dia single switch, dia terminalnya ditarik keluar. Sini double switch, chain switch, terus lampu semuanya ditarik keluar. Jadi pada intinya ini adalah sama dengan komponen-komponen biasa seperti yang ada di pasaran. Nah, untuk proses penggunaannya, ya, pada peralatan ini dilengkapi satu ini, yaitu adalah panel untuk fuse atau sekring. Itu. Terus berikutnya di sini ada selektor switch, ya, selektor switch. Ini mempunyai fungsi mulai dari NC, NO, ini ada 2 kedudukan. Terus di sini ada selektor switch untuk 3 kedudukan NC, NO, dan off. Terus berikutnya di sini ada single switch atau saklar single. Nah ini. Terus di sini ada double switch atau saklar ganda. Ya. Terus ada chain switch, saklar tukar. Ya.
Terus di sini adalah lampu yang dapat kita manfaatkan nanti untuk mempraktekkan dari masing-masing komponen ini. Terus di sini ada AC DC untuk ampere ataupun voltmeter. Ini adalah indikator yang digunakan untuk. Terus di bawahnya di sini juga ada fuse box, ya, fuse box. Fungsi dari fuse box nanti kita akan bahas satu persatu. Terus di situ ada magnetic control untuk pengendalian, instalasi pengendali. Terus selain itu ada dimmer yang dapat kita gunakan untuk mengatur, ya. Misalkan untuk lampu semakin redup, semakin terang dan sebagainya. Ini. Terus ada power meter, untuk power meter di sini ada voltmeter, untuk ampere meter, ada MCB 1 pas juga. Ada stop kontak, serta yang terakhir di sini adalah LDR auto switch. Nah, ini. Nah, selain yang sudah ada ini, sebenarnya proses dari masing-masing panel ini bisa ditambah dan dikurangi sesuai dengan kebutuhan kita. Karena apa? Ini sifatnya adalah knockdown. Bisa kita ambil, bisa kita tambah dengan yang lain. Itu. Oke? Selanjutnya saya akan mempraktekkan yaitu untuk proses knockdown dari masing-masing panel yang ada di sini. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dalam proses penggunaannya untuk masing-masing panel ini bisa dilakukan untuk knockdown atau diganti sesuai dengan keinginan kita. Sehingga apa? Sehingga bisa dimungkinkan kita mempunyai suatu cadangan ataupun peralatan dari panel ini yang dapat kita manfaatkan di sini juga. Sebagai contoh misalkan, saya akan mengganti posisi ini, posisi lampu akan saya ganti. Ya, ini caranya adalah kita tinggal ngangkat, ya, kita tarik ke belakang, ya. Setelah kita tarik belakang, kita turunkan, kita ambil, ya. Terus berikutnya, misalkan saya ganti dengan yang ini. Oke, saya ganti yang ini, misalkan di sini. Oke. Nah, ini saya masukkan ke atas. Jadi posisinya adalah yang dimanfaatkan adalah atas dulu. Karena di sini yang mempunyai space ataupun jarak yang paling tinggi adalah yang atas. Kita masukkan atas dulu. Ya. Setelah atas kita dorong maju. Setelah itu kita posisikan pada posisinya. Itu adalah cara untuk proses penggantian dari panel itu. Sehubungan ini tidak begitu bermanfaat nanti untuk praktek, maka selanjutnya saya ganti kembali. Oke, ini saya ganti lagi. Oke, itu salah satunya untuk proses penggantian dari masing-masing panel. Dan selanjutnya setelah ini kita akan mempraktekkan bagaimana untuk memanfaatkan dari masing-masing komponen serta penjelasan untuk masing-masing panel itu. Oke? Selanjutnya, mari ikuti untuk proses penjelasan tentang masing-masing panel yang ada di peralatan ini. Panel yang pertama adalah fuse. Ya. Di sini untuk fuse, dalam panel ini disediakan 2 sekring. Ya. Masing-masing di sini mempunyai kapasitas 10 ampere, tetapi pada intinya walaupun di sini tertulis 10 ampere, kita bisa mengganti sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Nah, untuk proses penggunaannya dari masing-masing panel, pada fuse di sini di posisi di bawahnya, ya, ini merupakan kaki-kaki dari fuse. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita nanti menggunakan fuse di sini, secara otomatis input adalah dari sini dan di sini adalah terusan yang digunakan untuk instalasi berikutnya. Sama untuk yang kedua. Ya. Jadi misalkan kita akan menggunakan dari fuse di sini, misalkan kayak gini, ya, ini. Maka berikutnya diteruskan adalah ke sini. Nah, sini adalah dari sumber, sini adalah dari keluaran yang akan digunakan. Nah, itu. Terus berikutnya pada bagian bawah ada di sini tertera L, N dan J. Ya. L itu adalah line, N itu adalah netral, dan G itu adalah ground. Sama, semua panel itu adalah ada tulisan L, N dan J. Ini.
Ini adalah kepanjangan dari L itu line, N itu adalah netral, dan G adalah ground. Maksudnya apa? Maksud dari LNG di sini adalah ini adalah merupakan salah satu panel yang dapat kita gunakan sebagai tempat untuk mengalirkan sumber tegangan. Ya, jadi misalkan kita bisa memanfaatkan dari masing-masing terminal ini sesuai kebutuhan kita. Gitu. Misalkan pada peralatan tertentu secara otomatis, misalkan lampu, dia membutuhkan sumber tegangan. Sumber tegangan ini bisa dimasukkan ke sini dulu. Setelah itu keluarannya ini bisa kita manfaatkan untuk sumber tegangan. Gitu. Terus berikutnya adalah selektor switch. Ya. Selektor switch ini merupakan sejenis dari saklar juga, ya. Tetapi karena dia untuk on dan off-nya, NC dan NO-nya itu harus diputar dulu, makanya dinamakan selektor. Diarahkan pada posisi yang diinginkan. Ini yang di atas ini adalah untuk selektor kondisi NO dan NC. Normal close simbolnya seperti ini dan normal open seperti ini. Gitu. Terus yang di bawah ini adalah mempunyai 3 posisi, ya, mempunyai 3 posisi, di mana ada NC, ada NO serta ada posisi off, sehingga ada 3 posisi, 1, 2, nah ini posisi NC, off, NO, ini adalah 3 posisi. Pada bagian bawahnya juga sama, diberi juga untuk terminal sumber tegangan seperti ini. Terus berikutnya adalah series switch. Ini dalam bahasa kerennya dinamakan series switch atau saklar seri. Ya, ini sama untuk posisinya, dia di terminalnya dikeluarkan karena dia mempunyai 2 posisi. Dia ada 4 terminal dari fungsi dari saklar ganda ini. Itu 2 sebagai input, 3 adalah sebagai keluarannya yang akan digunakan untuk selanjutnya. Terus di sampingnya ada single switch, ya, single switch. Single switch ini adalah saklar tunggal, ya. Sama di sini juga karena saklar tunggal ada 2 terminal, 1 untuk input dan 1 untuk keluarannya. Terus berikutnya adalah chain switch. Nah ini bedanya chain switch dengan saklar seri itu adalah kita bisa melihat simbolnya. Ya. Kalau pada chain switch kondisi input itu ada satu line, 1 terminal, tetapi keluarannya itu ada 2. 2 ini bisa digunakan semuanya sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Tetapi yang posisi 1 itu adalah NC, ya normal close, yang posisi 1 adalah normal open atau NO. Ini. Terus berikutnya di sini ada panel lampu, sama dia mempunyai 2 terminal, tidak jauh dengan peralatan-peralatan lain. Terus di sini ada DC, AC, ampere meter dan sebagainya, fungsinya nanti akan kita praktekkan. Ini fuse box, ini juga sebagai pengaman dari peralatan ini, ya. Terus ada kontaktor magnet juga seperti tadi sudah, dimmer, power meter, semuanya di sini ada indikator kecuali MCB 1 pas sebagai pengaman. Terus stop kontak ini sebagai sumber tegangan nantinya, dan di sini adalah RDR. Oke. Selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk pemasangan dalam penggunaan panel fuse box atau dalam keseharian disebut sekring, dan saya aplikasikan untuk pengukuran menggunakan voltmeter. Itu kayak apa untuk prosesnya? Salah satunya yang pertama kita butuhkan itu adalah mestinya adalah sumber tegangan. Sumber tegangan sudah saya siapkan, saya khususkan sudah saya siapkan mengambil dari sumber tegangan untuk 1 pas, ya. Ini ada merah dan ada biru walaupun tidak standar, ya. Yang pertama untuk penggunaan fuse box, ya, maka langkah pertama merah saya hubungkan di sini pada terminalnya. Nah, setelah itu
Maka tentunya untuk agar arus yang masuk pada fuse box itu keluarannya kita manfaatkan, maka di sini adalah untuk terminal keluarannya. Sehingga ini adalah posisi yang kita kabel yang akan kita gunakan dalam proses penggunaan nantinya. Nah, terus selanjutnya kalau jika ini saya aplikasikan, berapa sekarang saya akan mengukur tegangan yang ada pada instalasi ini. Maka selanjutnya kita akan menggunakan voltmeter. Ya. Pada voltmeter di sini secara otomatis di sini adalah yang kita gunakan adalah AC. Kalau yang atas ini adalah DC voltmeter dan ampermeter, di sini adalah AC ampermeter dan voltmeter. Oke. Selanjutnya ini adalah sumber tegangan untuk yang biru kita perpanjang. Oke. Salah satunya cara memperpanjangnya adalah dengan memasukkan ini pada posisi yang ada di belakangnya. Kita masukkan sini. Ini mau kita perpanjang berapapun tidak ada masalah, ya. Itu. Setelah itu, ini kita masukkan pada posisi ACV, ya. Jangan sampai tertukar. Kalau di sini adalah AC ampere. Kita masukkan ACV. Oke. Setelah itu, setelah ACV sudah terhubung, maka selanjutnya adalah yang merah, ya. Karena kita akan mengukur tegangan. Kita merah kita hubungkan, oke? Nah, secara otomatis di sini adalah panel bergerak. Untuk tegangan pada instalasi ini adalah berkisar sekitar 217 volt. Walaupun mungkin kisarannya adalah 220, tetapi itu bukan harga mati. Biasanya adalah sedikit naik dan turun, tetapi lebih banyak di nilai di bawahnya. Sehingga di sini adalah 217, masih pada batas toleransi yang aman. Setelah kita tadi mempraktekkan untuk penggunaan fuse box yang kita hubungkan dengan voltmeter, maka selanjutnya saya akan menggabungkan menambah rangkaian MCB satu pas. Ya. Saya gabungkan dengan fuse box serta ACV tadi. Gitu. Nah, untuk penggunaan MCB satu pas secara otomatis di sini adalah karena dia tugasnya adalah membatasi arus, dia fungsinya adalah berada sebelum fuse box ini kita pasang. Jadi posisinya kalau MCB satu pas ini adalah dari sumber tegangan PLN menuju ke fuse box, baru masuk ke fuse, baru kita distribusikan ke beban. Oke, selanjutnya karena ini sudah untuk fuse box sudah terhubung, maka selanjutnya saya akan menggabungkan dengan MCB. Itu secara otomatis kita ambil dulu ya, ini yang mempunyai sumber tegangan, kita hubungkan dengan MCB. Oke, selanjutnya untuk MCB mana ini? Aduh, keliru. Nah, ini MCB sudah terhubung dengan sumber tegangan. Keluar dari MCB ya, kita masukkan ke fuse box. Nah, kita masukkan ke fuse box. Oke, ini adalah untuk proses penggunaan dari penggabungan MCB satu pas dengan fuse box dengan ACV. Setelah kita mempelajari untuk penggunaan dan pengukuran tegangan, ya, maka selanjutnya sekarang kita akan menuju pada yang lebih spesifik, yaitu adalah bagaimana jika kita akan memasang instalasi penerangan. Yang paling sederhana saja, salah satunya kita nanti akan menggunakan satu beban tersebut. Salah satunya adalah di sini adalah lampu, ini sebagai load atau beban yang akan kita gunakan. Terus berikutnya sebagai pengaman nanti kita akan menggunakan single switch. Nah, kayak apa? Lah prosesnya, oke. Terus berikutnya dari proses karena ini dua panel ini yang kita gunakan sebagai pengaman, kita tetap harus menggunakan sumber tegangan yang keluar dari fuse box ini.
Hal ini bertujuan untuk apa? Salah satunya adalah di sini sudah dilengkapi dengan view, sehingga nanti ya, apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan pada beban ataupun single switch itu relatif lebih aman. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan. Ini yang perlu kita butuhkan salah satunya adalah jumper atau kabel ini yang akan kita gunakan untuk menghubungkan. Yang pertama, ya, kita akan mengambil sumber tegangan dari ini, dari fuse box. Oke, yang pertama adalah untuk yang merah, ya, sumber tegangan yang mempunyai tegangan tadi kita menggunakan yang merah, yang bertegangan adalah yang merah. Kita ambil yang merah, kita ambil dari sini, oke. Setelah itu, ya, kita perpanjang karena nanti harus masuk ke sini, ya. Kita perpanjang, oke. Terus kita masukkan ke sini, oke. Karena ini adalah single switch, kita masukkan ke single switchnya dulu. Yang bertegangan, karena untuk suatu instalasi itu adalah sebagai standarnya adalah yang kita potong menggunakan pengaman itu adalah yang bertegangan. Itu. Terus selanjutnya, setelah itu dari single switch ini terminal satunya ini secara otomatis menuju pada beban, pada lampu. Kita hubungkan pada lampu. Oke. Setelah lampu selesai, maka sekarang tinggal terminal dari lampu ini. Yang satu sudah terhubung dengan saklar dan yang bersumber tegangan, maka yang satunya ini kita hubungkan dengan yang biru. Oke, karena agak panjang maka kita extend saja. Oke, kita perpanjang. Oke, satu kita hubungkan di sini, yang satu kita ambilkan dari sini saja. Oke, biar tidak mempengaruhi itu. Oke, oke, oke. Jadi ini prosesnya. Ini adalah sumber tegangan merah juga. Dan yang merah ini adalah keluaran dari fuse box masuk ke single switch keluar masuk ke beban kita hubungkan ke netral. Oke, sekarang kita coba hidup apa tidak. Oke, 1, 2, 3, bismillah. Nah, ini salah satunya aplikasi dalam penggunaan single switch pada beban lampu gitu. Selanjutnya setelah tadi kita mempelajari untuk penggunaan single switch yang menggunakan beban lampu, maka sekarang selanjutnya adalah untuk saklar ganda. Penggunaan saklar ganda walaupun mungkin ini nanti yang kita gunakan salah satunya saja gitu. Tetapi di sini saya akan mencoba. Pada intinya masih sama. Yang pertama kita akan menggunakan salah satu terminalnya saja. Kita ambil sumber tegangan dari fuse box, ya, kita ambil sumber tegangan, kita hubungkan dengan salah satu, nah ini terminalnya. Dari terminal 1 kita hubungkan ke sumber terminal lampu. Dari terminal lampu, ya, kita hubungkan menuju pada netral. Boleh dimasukkan sini, boleh langsung sini. Oke, saya ambil sini. Nah ini kebetulan langsung, nah ini ya, langsung hidup. Lala. Ini kenapa yang satunya tidak manfaat? Karena kita menggunakan salah satu terminalnya saja, itu. Sehingga yang bisa berjalan adalah, yang bisa bekerja adalah salah satu saklarnya saja. Oke? Selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk change switch, ya, atau saklar tukar. Posisi saklar tukar ini dia mempunyai kondisi NC, artinya normal close. Dalam kondisi tidak saya apa-apakan, kondisi saklar ini dia secara otomatis terhubung, tidak saya apa-apakan. Itu. Tetapi pada saat kondisi yang kedua, yaitu adalah normal open. Pada kondisi normal open tidak diapa-apakan, itu adalah kondisinya adalah dia adalah normal open. Itu.
Ya, sehingga dia mempunyai dua posisi, yaitu normal close dan normal open. Akan kita coba misalkan. Oke. Caranya masih sama, ya. Kita mengambil sumber tegangan yang berasal dari fuse box. Oke, saya ambil dari sini saja. Ya, saya hubungkan di sini. Saya akan mencoba yang normal close dulu. Normal close itu tidak saya apa-apakan. Secara otomatis saklarnya adalah terhubung. Kayak apa? Benar-benar terhubung apa tidak gitu. Ini saya hubungkan ke sini. Oke. Terus yang biru ini terminal lampu saya hubungkan dengan sumber tegangan. Ini. Tidak saya apa-apakan kondisi saklar dia langsung terhubung. Artinya dibuktikan dengan lampu menyala. Pada saat secara otomatis pada saat NC ini saya beri gaya, saya tekan, otomatis dia akan menjadi NO, normal open. Nah ini. Pada saat kondisi normal close kayak gini, terminal ini saya rubah pada posisi normal open, maka dia kondisinya adalah seperti ini. Nah, dia kondisinya akan mati. Karena dia adalah pada posisi normal open. Artinya dalam kondisi tidak diapa-apakan, dalam kondisi normal dia adalah terbuka. Tetapi setelah kita beri tegangan atau kita tekan saklarnya, maka dia juga akan hidup. Oke, itu adalah untuk fungsi dari saklar tukar. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara penggunaan selektor switch atau selektor. Ya, dalam bahasa keseharian kita menyebutnya dengan selektor. Dalam standar internasional dikatakan sebagai selektor switch. Ini bagaimana untuk proses penggunaannya kita akan mencoba salah satu saja karena dia mempunyai kondisi yang hampir sama. Oke, saya akan mencoba yaitu untuk salah satu selektor switch yang mempunyai dua kedudukan NC dan NO. Caranya masih sama, kita harus mengambil sumber tegangan dari fuse box, kita hubungkan, ya, kita jumper ya agar bisa masuk ke sini. Saya akan mencoba, oke lah, yang ini saja. Nah, oke. Setelah itu ini salah satu terminalnya saja kita hubungkan dengan lampu. Oke. Setelah lampu, maka berikutnya terminal lampu yang satunya kita hubungkan dengan netral. Oke. Kita cek apakah selektornya ini bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Kita cek. Ini adalah pertama kondisi ya ini off. Nah, ini adalah kondisi terhubung. Selektor posisinya yang saya gunakan adalah kondisi NO ya. Ini adalah kondisi NC, kondisi off, ini adalah kondisi NO. Oke. Nyala, bisa berfungsi dengan baik. Kalau kita akan menggunakan selektor yang satunya bagaimana? Sama ya, kita matikan dulu, kita tarik. Berfungsi dengan baik. Ini penggunaan untuk selektor. Oke. Setelah menggunakan selektor switch dan kita coba untuk yang 2 kedudukan dan 3 kedudukan, maka selanjutnya saya akan mencoba untuk fuse glass atau di sini juga disebut dengan sekring tabung. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Mumpung ini masih dalam kondisi terhubung, akan kita coba. Kondisi fuse ini sebaiknya adalah kita tempatkan setelah keluaran dari fuse box. Oke, kita matikan dulu. Nah, kita ambil, ini adalah posisi sumber tegangan yang keluar dari fuse box. Kita hubungkan pada fuse glass. Oke, kita masukkan. Terus berikutnya dari keluaran fuse glass, ya ini baru kita hubungkan pada selektor switch. Oke. Nah, kayak gini. Setelah itu
Oke, kita coba apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak. Oke. Nah, ini adalah penggunaan dari fuse glass yang kita kolaborasikan dengan selektor switch serta sumber dengan beban yang menggunakan lampu ini. Nah, selanjutnya selain kita sudah menggunakan fuse glass, selektor, lampu indikator, terus di sini ada juga ampere meter, ya. Saya sekarang akan mencoba menggabungkan kembali, mengukur berapakah arus yang dikonsumsi oleh beban ini pada rangkaian ini. Nah, karena apa? Untuk mengukur suatu arus pada beban itu harus terhubung dengan beban secara langsung, karena tidak berbeda dengan pengukuran sumber tegangan. Nah, untuk itu maka cara mengukur sumber tegangan pada untuk mengukur arus tersebut, maka salah satunya untuk ampere meter itu adalah sebagai jembatan yang menghubungkan antara sumber tegangan menuju pada beban. Nah, maka dari itu ini kita matikan dulu. Oke. Kita hubungkan dulu untuk arusnya, betul. Arus, ya. Ini saya cabut, saya hubungkan pada ACA, ya, artinya ampere meter untuk bolak-balik. Kita hubungkan di sini, sudah terhubung. Setelah itu baru salah satu terminalnya ini kita hubungkan di netral. Oke. Nah, di sini nanti yang merah itu adalah untuk voltmeter, sedangkan yang hijau itu adalah untuk ampere meter. Kita cek berapakah nilai tegangan, nilai arus pada ampere meter dari beban tersebut. Oke. Nah, ini dia pada panel untuk display hijau dia bergerak 0,05 itu, jadi 0,05 nilainya, sedangkan sumber tegangannya adalah 216. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan untuk proses penggunaan LDR atau switch. Dalam aplikasinya, ya, saklar ini atau juga sering disebut dengan saklar cahaya, ya. Ini dalam aplikasinya adalah digunakan untuk lampu penerangan jalan, ya. Dalam proses aplikasi di lapangan, penggunaan di lampu jalan, saklar atau switch di sini dia akan melakukan on apabila dalam kondisi tidak mendapatkan cahaya, dan dia apabila memperoleh cahaya yang cukup maka dia akan off. Itu. Nah, kita akan mengaplikasikan bagaimana prosesnya pada auto switch di sini atau saklar LDR di sini. Dia mempunyai 3 kaki, yaitu warnanya adalah hitam, putih, serta merah. Ya. Biasanya pada petunjuknya di situ sudah ada diagram penggunaannya. Yang merah itu digunakan menuju pada beban, ya. Merah menuju pada beban. Oke, kita hubungkan merah ini kita hubungkan pada beban atau load. Oke, dah. Setelah itu secara otomatis load di sini adalah menuju pada sumber tegangan. Kita hubungkan dengan netral. Selain itu, salah satu terminal tadi, terminal dari beban itu kita hubungkan dengan white, ya. Kita hubungkan dengan white. Oke. Ini kita hubungkan dengan white. Oke, terminal white sudah. Sekarang masih satu terminal, ya. Untuk satu terminal ini adalah terminal black, ya. Terminal black dia harus terhubung dengan sos sumber tegangan. Nah, kita hubungkan dengan sumber tegangan. Oke.
Ini kita hubungkan dengan keluaran dari fuse box. Oke. Seperti yang saya sampaikan, dalam kondisi dia memperoleh cahaya yang cukup, maka dia dalam kondisi NO, normal open, atau dalam keadaan terbuka. Sehingga apa? Pada posisi terbuka, maka lampu indikator tidak menyala. Nah, sekarang kita coba untuk lampu LDR kita tutup, kurangi cahayanya hingga semaksimal mungkin. Sudah saya siapkan ini untuk menutup dari LDR, akan kita coba. Oke. Kita coba, kita tutup sedemikian rupa, kita tunggu. Nah, ini ya. Ya, setelah dia tidak memperoleh cahaya yang cukup, maka kondisi arus secara otomatis dia akan mengalir menuju pada beban. Dan apabila ini kita lepas, secara otomatis nanti kondisi LDR dia akan memutus secara otomatis, dan pada saat memutus sehingga arus yang menuju pada beban itu adalah terputus juga. Kita cek beberapa detik. Nah, ini dia akan mati dengan sendirinya. Ya, itu untuk fungsi dari LDR. Selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk proses penggunaan dimmer, komponen dimmer yang akan saya hubungkan dengan beban. Nah, dimmer ini sendiri fungsinya adalah untuk mengatur pencahayaan pada beban yang akan saya gunakan ini, sehingga dia nanti diharapkan mampu meredupkan pencahayaan tersebut serta untuk memberikan pencahayaan yang lebih terang. Oke, salah satunya itu yang saya gunakan pada praktek ini, walaupun dimmer ini mempunyai fungsi yang lain juga. Oke. Pada kesempatan kali ini masih kita akan menghubungkan ya. Yang pertama adalah ini sumber tegangan, kita hubungkan ke dimmernya. Oke. Dari dimmer satu terminalnya kita hubungkan menuju ke terminal lampu. Terus berikutnya dari terminal lampu kita hubungkan ke netral. Oke, sudah terhubung, kita cek. Oke, kita cek. Bismillah. Nah, ini dia akan semakin tinggi, semakin terang, dia akan redup. Nah, ini. Nah, untuk mengecek berapa toh arus yang digunakan dari komponen ini yang untuk membuktikan bahwa dia itu meredup atau tidak, akan saya hubungkan dengan ampere meter. Oke, kita hubungkan dengan ampere meter. Sini kita hubungkan. Terus berikutnya satu terminal ampere meter kita hubungkan juga dengan beban. Oke, kita cek, kita lihat untuk ampere meternya yang display hijau. Oke. Nah, ini dia mulai naik 0,2, 0,4. Naik lagi tidak. Naik sampai 0,5. Kita turunkan lagi sedikit demi sedikit ya, 0,4. Kita turunkan lagi ya. 0,3, 0,1. Nah, ini. Ini salah satunya ini. Ini adalah fungsi dari dimmer. Setelah kita mengukur dan membuktikan untuk arus yang dikonsumsi oleh beban pada saat kita menggunakan dimmer, sekarang saya akan mencoba ya, menggabungkan beberapa komponen menjadi satu bagian. Setelah ini tadi ada penggunaan dimmer, beban, terus sumber tegangan, voltmeter, terus ampere meter sudah kita gunakan ya, bergerak ampere meter, terus fuse sudah. Maka pada bagian berikutnya akan saya tambahi MCB satu pas. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, MCB satu pas itu posisinya adalah setelah keluaran dari PLN. PLN masuk ke MCB satu pas, masuk ke fuse box. Fuse box kita ukur untuk tegangannya, baru kita gunakan pada beban melalui dimmer. Nah, sekarang
Oke, kita coba menggabungkan dengan MCB 1 pas. Kita matikan dulu. Maka langkah berikutnya adalah MCB ini kita hubungkan dengan sumber tegangan. Oke, kita ambil sumber tegangannya, ya. Kita hubungkan ke sini sumber tegangan, kita hubungkan dengan terminal MCB. Terminal MCB yang satu ini, ya, kita hubungkan dengan jumper merah, kita masukkan ke fuse box. Oke, sekarang kita cek apakah sudah berfungsi. Kita on kan. Nah, ini berarti ini adalah sudah berfungsi, ya. Ini adalah gabungan antara MCB 1 pas masuk ke fuse box, kita ukur tegangannya, terusan kita manfaatkan dimmer, beban, kita ukur arusnya. Terus selanjutnya saya akan menambahi stop kontak. Bagaimanakah cara pemasangan untuk stop kontak? Secara otomatis stop kontak ini biasanya adalah lebih mudah, ya. Lebih mudah dalam proses penggunaannya. Kita hubungkan saja di sini, ya. L merah kita hubungkan dengan merah, ya. Biru kita hubungkan dengan biru, ya. Itu kalau ground ada akan lebih bagus, gitu. Tapi kalau tidak ada minimal merah dan biru. Oke, kita cek. Ini kita matikan dulu. Oke, kita cek. Oke, mati. Lah ini hidup. Berarti untuk stop kontaknya ini adalah bekerja dengan baik. Berarti ini adalah rangkaiannya adalah kita menggunakan MCB 1 pas, kita menggunakan fuse box, kita menggunakan dimmer, kita menggunakan stop kontak, ya, kita ukur tegangannya, kita ukur arusnya. Ini salah satunya ini. Jadi dalam proses belajarnya itu adalah step by step. Itu agar memberikan kemudahan dalam proses perakitan ataupun pemasangan instalasi. Kita cek apakah MCB-nya ini berfungsi. Nah, ini semuanya sistem mati. Oke, nyala lagi. Oke, saya kira itu untuk proses belajar penggunaan dari peralatan basic lighting installation eksperimen panel, atau juga dikenal dengan peralatan instalasi ini. Pada kesempatan kali ini, jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, sehingga nanti akan memberikan respon dalam kami memberikan jawaban yang lebih bagus. Jika ada ide dan pemikiran yang positif, silahkan juga bisa dicantumkan pada kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa share, subscribe, dan like dari video-video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.